Selamat pagi Jemaat Every Nation Makassar, selamat datang kembali dalam ibadah online. Dan kami mau menyambut setiap orang yang pertama kali beribadah bersama kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Saya mau mengundang kita semua untuk datang menyembah Allah dengan segenap hati kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amen. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena begitu besar kasih setia Engkau dalam hidup kami. Karena begitu besar pengorbanan Engkau bagi kami Tuhan. Dan kami mau percaya hanya kepada Engkau. Mau berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
Kami hanya mau percaya kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkaulah Allah kami, kekuatan kami, pertolongan kami. Hanya Engkau yang mampu Tuhan, hanya Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau yang membebaskan kami dari belenggu dosa kami. Engkau yang membasuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Hanya kepada Engkau Tuhan segala kemuliaan.
Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan untuk terima segala kemuliaan. Tidak ada yang seperti Engkau. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang awal dan yang akhir. Hanya Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala pujian bagi Engkau. Biar setiap orang bisa merasakan Engkau saat ini. Melihat Engkau. Yang duduk di atas tahta. Memerintah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama sudah menyembah Tuhan dan kita katakan bahwa memang Dia adalah Alfa dan Omega, Dia yang awal, Dia yang akhir. Sebagai yang awal, Dia yang menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang menciptakan Dia, tidak ada yang menyebabkan Dia. Keberadaannya ada dari dirinya sendiri, tidak berhutang kepada siapapun. Namun semua yang ada, semua yang lain yang disebut dengan ciptaan, dan kita yang adalah ciptaan ini, kita ada oleh karena Dia menghendakinya. Kita semuanya berhutang kepada Dia, tapi Dia sama sekali tidak berhutang kepada kita. Dan akhirnya semuanya akan kembali kepada Dia, segala kemuliaan akan diberikan kepada Dia. Dan itulah Allah kita, Allah yang berkasih karunia. Dia bebas, tidak berhutang kepada siapapun, tidak wajib untuk memberikan kepada siapapun. Dan kita pun tidak berhak untuk menuntut kepada Allah kita, untuk melakukan sesuatu kepada kita, untuk berbuat baik kepada kita. Kita adalah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab kepada Dia, kepada Tuhan, karena Dialah pencipta kita. Dan sebagai ciptaan kita wajib bertanggung jawab untuk memuliakan pencipta kita. Namun kita telah gagal. Kita malah memberontak kepada pencipta kita, dan karena itu kita harusnya memperoleh murka dari sang pencipta. Kita harus memperoleh hukuman dari sang pencipta, dan Dia tidak wajib untuk melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Tetapi sebaliknya, apa yang Dia lakukan bagi kita justru adalah melakukan hal-hal yang baik kepada kita. Inilah yang kita sebut dengan kasih karunia. Dan kita akan terus belajar mengenai kasih karunia Allah ini. Jadi kasih karunia adalah kebaikan Allah yang cuma-cuma kepada kita yang tidak berhak. Dia memberikan kebaikannya, Dia menyelamatkan kita dengan cuma-cuma. Kita tidak harus melakukan apapun untuk mendapatkan itu. Kita tidak perlu membayar apapun. Kita tidak perlu bekerja kepada Dia untuk memperoleh jasa. Dan Dia akan membalas kepada kita berdasarkan jasa-jasa kita. Sama sekali tidak. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang cuma-cuma kepada kita. Dan dengan demikian kita diselamatkan. Hanya karena Dia memberi keselamatan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Dia mengerjakan keselamatan itu bagi kita 100% dari Dia. 100% adalah usahanya. Tidak ada sedikit pun usaha kita. Tidak ada sedikit pun pekerjaan kita. Tidak ada sedikit pun kebaikan atau jasa-jasa kita. Sepenuhnya adalah perbuatan Allah. Sepenuhnya adalah kasih karunia-Nya Dia. Nah, kalau demikian misalnya kita diselamatkan, dan bukan misalnya, tetapi memang kita diselamatkan semata-mata oleh kasih karunia tanpa perbuatan atau jasa-jasa kita. Tuhan tidak perhitungkan semua jasa atau kebaikan kita. Kalau seperti itu, kalau keselamatan kita adalah dari Allah 100%, apakah itu berarti kita tidak melakukan apa-apa? Kita yang hidup di dalam kasih karunia, kita yang percaya kepada kasih karunia, apakah berarti kita hidup bermalas-malasan, tidak melakukan apapun, tidak menghasilkan apapun? Apakah dengan kasih karunia
Kemudian kita adalah orang-orang yang tidak produktif. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat orang-orang takut dengan kasih karunia. Orang-orang takut untuk percaya sepenuhnya bahwa Allah benar-benar menyelamatkan kita semata-mata hanya oleh kasih karunia, gratis, free, cuma-cuma, tidak perlu bayar apapun, tidak perlu mengerjakan apapun. Seringkali kita takut, orang-orang menjadi takut untuk percaya hal itu, bahwa itu terlalu baik kelihatannya. Sepertinya itu akan membuat kita menjadi malas dan tidak bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan melihat apakah memang demikian, bahwa kasih karunia itu akan membuat kita, atau implikasi dari hidup di dalam kasih karunia membuat kita hidup malas, tidak berbuat apa-apa. Kita akan belajar firman Tuhan untuk itu. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan tentang kasih karunia-Mu dan kami bersyukur Engkau adalah Allah yang berkasih karunia. Engkau benar-benar baik kepada kami. Engkau melakukan hal yang baik kepada kami sekalipun kami tidak pantas menerimanya. Kami adalah orang-orang yang harusnya dimurkai oleh karena dosa-dosa kami. Kami adalah orang yang seharusnya mengalami hukuman kekal oleh karena pemberontakan kami kepadamu. Tapi justru Engkau memberikan kepada kami hidup yang kekal. Engkau bahkan yang membayar semua harganya. Engkau yang melakukan semua yang dibutuhkan untuk keselamatan kami dengan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus telah melakukan semuanya bagi kami. Hidup dengan benar, bekerja keras, taat dengan sempurna kepadamu Bapa, dan memberikan seluruh kebenarannya itu kepada kami. Dan di atas kayu salib Dia menggantikan kami, menanggung hukuman bagi kami, sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang berhak untuk menerima janji-janji-Mu, berkat-berkat-Mu, hidup yang kekal, oleh karena Yesus Kristus yang telah mencapainya buat kami. Dan saat ini Tuhan ajar kami supaya kami lebih mengenal lagi anugerah-Mu itu, anugerah yang mulia itu, supaya kami tidak salah berpikir tentang anugerah-Mu ini. Ajar kami, biar kami memahami sepenuhnya anugerah Engkau. Tolong setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan melihat efek dari kasih karunia, yaitu bahwa kasih karunia ini sebenarnya membawa kita menjadi orang yang produktif. Dan bukan hanya sekedar produktif, tapi memang produktif yang ekstrim, produktif tingkat tinggi. Kita akan membaca satu firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 9. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dia mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ini Rasul Paulus. Dia mengakui dirinya adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak, dia bilang, dia tidak layak disebut rasul. Ini dia Rasul Paulus yang sangat mengerti kasih karunia Allah. Dan dia mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia Allah, bahwa dia sendiri tahu dirinya bahwa dia tidak layak untuk disebut rasul. Dia ini paling hina karena dia menganiaya jemaat, dia kata, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kalau mau dipikir apa yang pantas untuk dia terima sebagai orang yang menganiaya jemaat Allah, dia tahu dia itu harusnya orang yang dihukum, orang yang harus dimurkai, dan dia tidak pantas untuk dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang utusan Tuhan, rasulnya Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengajarkan kebenaran kepada umatnya. Dia tahu itu, bahwa dia tidak pantas. Jadi inilah Rasul Paulus, seorang yang memahami anugerah Allah, yang percaya dengan anugerah Allah, yang tahu, dia yang mengatakan bahwa kita dibenarkan hanya oleh kasih karunia melalui iman kita kepada Yesus Kristus, bukan hasil usaha kita, bukan perbuatan kita. Ini orangnya, dia yang tahu hal itu dengan benar.
yang mengatakan bahwa kita dibenarkan semata-mata dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Allah. Dan kita akan lihat hidupnya Rasul Paulus. Apakah dengan percaya kepada kasih karunia, dengan percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang diperhitungkan untuk kebenaran dia, untuk menjadi kelayakan dia untuk disebut rasul. Apakah dia kemudian menjadi orang yang malas, yang tidak produktif, yang hanya tidur-tidur saja dan mengatakan semuanya anugerah Allah, semuanya dilakukan oleh Allah. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, kita tinggal diam, duduk tenang, tidur dan tunggu semuanya Tuhan akan melakukan untuk kita. Apakah dia orang yang demikian? Dia mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Lagi-lagi, dia mengakui keberadaannya saat itu ketika dia menulis surat ini. Dan seterusnya, dia akan terus mengatakan keadaannya sebaik apapun atau seburuk apapun, semuanya keadaan itu adalah kasih karunia Allah. Bahwa dia menerima sesuatu yang lebih baik dari yang sepantasnya dia terima. Kalau dia dianiaya, kalau dia ditolak, kalau dia lemah, kalau dia kuat, apapun keadaannya dia katakan bahwa saya ada sebagaimana saya ada karena kasih karunia Allah. Dan kalau dia adalah seorang rasul, sekarang saat dia menulis surat itu, dibilang itu pun adalah kasih karunia Allah. Jadi semuanya dia atributkan kepada Allah, kepada kasih karunia Allah. Dan sama sekali tidak ada dari dirinya sendiri. Dan kita lihat, apakah Rasul Paulus yang sangat percaya dengan anugerah Allah yang cuma-cuma ini hidup bermalas-malasan, pasif, tidak produktif, tidak melakukan apapun. Dia kemudian mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Lihat, ini seorang rasul yang mengajarkan kepada kita bahwa kita diselamatkan semata-mata oleh anugerah Allah. Kita dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan usaha kita. Dan dia mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang tidak berbuat apa-apa setelah dia diselamatkan. Dia justru, dia katakan sebaliknya, dia telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Jadi kita bisa melihat ada satu sisi lain lagi dari anugerah Allah. Bahwa anugerah Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bekerja keras. Anugerah Allah bukan hanya pandangan Allah kepada kita yang baik hati itu, yang memandang kita orang berdosa dan memandang kita sebagai orang benar sekalipun kita orang berdosa. Tapi kasih karunia-Nya juga adalah yang melimpahkan kepada kita, memberikan kepada kita dengan cuma-cuma kekuatan, memberikan kepada kita dengan cuma-cuma kerajinan untuk bekerja keras. Itu adalah kasih karunia juga. Jadi kita lihat bahwa orang yang hidup di dalam kasih karunia seperti Rasul Paulus bekerja keras, produktif. Kita tahu Rasul Paulus, dia memberitakan Injil kemana-mana, ke semua daerah. Dia katakan dia sudah jelajahi, dan bahkan dia karena sudah tidak ada daerah yang belum dia pergi untuk memberitakan Injil, dia katakan dia akan pergi ke Spanyol. Itu rencananya. Di dunia pada waktu itu, Spanyol termasuk salah satu ujung dunia, tempat yang paling jauh. Ini Rasul Paulus yang percaya kepada anugerah Allah. Dia adalah orang yang bekerja keras, yang produktif. Kita punya Alkitab sekarang ditulis dalam yang perjanjian baru, ada begitu banyak penulis di situ, tetapi yang paling banyak menulis surat perjanjian baru adalah Rasul Paulus. Rasul yang kita baca dalam surat-suratnya mengajarkan kita tentang anugerah Allah. Dan dia adalah seorang yang produktif. Jadi kalau kita hidup di dalam anugerah Allah,
Jangan takut atau jangan salah berpikir dan mengatakan, wah kalau kita hidup dalam anugerah Allah, berarti kita orang yang malas-malasan saja, yang tidak perlu melakukan apapun. Tetapi sebaliknya, Rasul Paulus katakan bahwa aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi dia mengatakan, bukannya aku yang bekerja, bukannya aku yang bekerja keras sendiri karena kebaikanku sendiri, karena usahaku sendiri, karena jasa-jasaku sendiri. Tetapi kasih karunia Allah yang menyertai aku, itu yang bekerja di dalam aku. Jadi apa yang membuat Rasul Paulus bekerja keras, apa yang membuat Rasul Paulus produktif adalah kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia sekali lagi bukan hanya cara pandang Allah terhadap kita, yang sekalipun kita adalah orang berdosa namun Allah memandang kita sebagai orang benar oleh karena Dia berkasih karunia kepada kita, tetapi juga Allah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma gairah, dorongan untuk kita bekerja keras, untuk kita menjadi produktif. Ini yang terjadi dengan Rasul Paulus dan ini yang akan terjadi dengan kita semuanya. Jadi apa bedanya orang yang tidak di dalam kasih karunia, yang berusaha keras untuk berkenan kepada Allah dengan segala usaha jeripayah mereka. Mereka berusaha berbuat baik, berusaha untuk berdoa, berusaha melakukan hal yang besar untuk Allah supaya mereka mendapatkan kebenaran, jasa-jasa di hadapan Allah. Apa bedanya dengan kita yang percaya kepada kasih karunia Allah kalau kita juga bekerja keras? Sama-sama bekerja keras. Di mana bedanya? Bedanya adalah Rasul Paulus katakan bahwa bukannya aku yang bekerja, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Apa yang membedakan kerja keras orang yang di bawah kasih karunia dengan orang yang di luar kasih karunia, yang berusaha dengan kekuatan manusia, adalah pengakuan, kesadaran bahwa kita bukan bekerja keras dari diri kita sendiri, dari usaha kita semata-mata, tetapi kita bekerja keras. Itu pun adalah pemberian Allah. Itu pun dianugerahkan Allah. Allah memberikan dorongan, kekuatan, kerajinan kepada kita untuk produktif. Orang yang tidak di bawah kasih karunia, yang berusaha dengan kekuatannya sendiri, akan sering komplain ketika dia bekerja keras dan melihat orang lain tidak bekerja keras. Dia akan komplain, mengatakan, mereka enak-enak, saya susah payah bekerja keras dan harus dapat hal yang sama dengan mereka. Itu adalah orang-orang yang tidak di bawah kasih karunia Allah. Orang di bawah kasih karunia Allah tidak ada komplain. Kalau dia bisa bekerja keras dan mungkin orang lain tidak bekerja keras seperti dia bersuka cita. Bukan karena dia bekerja keras lebih dari orang lain, tapi dia bersuka cita bahwa dia bisa bekerja keras oleh karena anugerah Allah yang membuat dia bekerja keras. Dia tahu kalau ada orang lain yang tidak bekerja keras, ada orang lain yang tidak seproduktif dia tahu bahwa itu saya pun sama seperti orang itu seharusnya. Saya pun adalah orang yang tidak produktif seharusnya. Apa yang membuat saya menjadi produktif adalah anugerah Allah. Jadi saya tidak akan komplain, saya tidak akan mengeluh kalau orang lain tidak bekerja keras. Dan kalau saya bekerja keras, saya tidak akan merasa capek. Saya tidak akan merasa bahwa saya punya jasa yang banyak. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya ada sebagaimana saya ada karena anugerah Allah. Kalau saya bisa bekerja keras, itu karena kasih karunia yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Orang yang tidak di bawah kasih karunia, mereka bekerja keras untuk mendapatkan perkenan, entah dari Allah atau entah dari manusia. Mereka berusaha dan identitas mereka, kesuksesan mereka, harga diri mereka, nilai diri mereka tergantung dari pencapaian mereka. Kalau apa yang mereka lakukan, usaha keras yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil, apa yang terjadi? Mereka akan hancur, mereka akan malu, mereka akan putus asa atau mungkin akan marah karena kegagalan-kegagalan mereka. Karena mereka di bawah tekanan mengatakan bahwa saya sudah bekerja keras tapi saya tidak dapatkan hasilnya.
Dan sebabnya orang menjadi marah, komplain, atau bahkan ada yang malu kalau dia gagal dan mungkin menjadi putus asa. Tetapi yang dibawa kasih karunia, kita kalau kita percaya kepada kasih karunia Allah, kita akan bekerja keras dengan bebas. Karena kita tahu nilai kita bukan ditentukan dari kerja keras kita. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Kita diterima oleh Allah bukan karena kerja keras kita. Kita sudah diterima oleh Allah oleh karena perbuatan Dia sendiri, perbuatan Kristus yang telah sempurna, telah selesai di atas kayu salib yang diberikan kepada kita. Dan kita diterima berdasarkan itu. Allah berkenan kepada kita berdasarkan itu. Kita menjadi anak Allah berdasarkan itu. Kita menjadi orang yang dimuliakan bersama-sama dengan Kristus oleh karena perbuatan Kristus, bukan karena pekerjaan kita. Kita bebas, kita aman dengan identitas kita. Kita tahu siapa kita, bahwa kita ada sebagaimana kita ada. Kita dibenarkan karena anugerah Allah. Dan sekarang kita bekerja keras, tapi bukan kita, tapi anugerah yang bekerja keras. Dan kita bebas untuk bekerja keras, untuk berusaha, untuk produktif. Kalaupun kita gagal, kita tidak malu. Kalaupun kita gagal, kita tidak putus asa, kita tidak marah. Kita akan tetap bekerja keras. Dan kalau kita berhasil pun, kita tidak akan sombong. Kita tidak akan mengatakan kepada orang, oh lihat saya hebat, saya berhasil. Tidak sama sekali. Kita bebas bekerja keras. Kita bebas melakukan hal-hal yang baik tanpa takut gagal atau sombong ketika kita sukses. Itu perbedaannya. Jadi keselamatan tidak diperoleh melalui kerja keras kita. Namun kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, itu juga membuat kita bekerja keras. Yang kedua, kita akan melihat apalagi yang dilakukan oleh kasih karunia Allah ini ketika Dia memberikan kepada kita energi untuk bekerja keras. Kasih karunia Allah, Dia memampukan kita melayani orang lain dengan karunia rohani kita. Karunia rohani ini adalah sebuah anugerah. Kata yang sama, dari akar kata yang sama. Karunia itu adalah karisma. Kasih karunia, karis. Akar kata yang sama. Ini diberikan dengan cuma-cuma. Allah memberikan kepada kita karunia yang cuma-cuma. Lagi-lagi kadang-kadang kita berpikir mungkin orang yang diselamatkan oleh anugerah Allah, kalau kita percaya bahwa kita tidak dihitung kebaikan kita ataupun kejahatan kita, apa yang kita lakukan kepada Tuhan atau tidak kita lakukan itu tidak menjadi dasar bagi kita untuk dibenarkan. Mungkin kita berpikir ya kalau begitu kita akan menjadi orang yang payah barangkali. Kita orang yang manja. Pasti kita tidak punya apa-apa untuk bisa dipakai melayani orang lain. Kita pasti tidak punya kemampuan apa-apa untuk bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu yang kita katakan kalau kita ada di bawah kasih karunia. Karena kita tidak mengandalkan diri kita, apa yang bisa kita lakukan, kita hanya mengandalkan perbuatan Allah. Dan mungkin konsekuensi dari pikiran seperti itu kita berpikir bahwa ya berarti kita mungkin adalah orang yang payah. Kita tidak punya apa-apa untuk kita bisa berikan kepada orang lain. Kita tidak punya apa-apa untuk bisa menolong orang lain, untuk bermanfaat bagi orang lain. Tapi Alkitab mengatakan tidak demikian. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita diberikan karunia. Kita diberikan karunia untuk melayani. Lagi-lagi kasih karunia bukan hanya Allah memandang kita benar, tapi Allah memberikan sesuatu kepada kita dengan cuma-cuma. Memberikan karunia itu dengan cuma-cuma. Kemampuan untuk melayani. Dan karena itu firman Tuhan mengatakan sebagai orang yang hidup di bawah kasih karunia, sebagai orang memperoleh kasih karunia, sebagai orang yang diperkaya dengan kasih karunia Allah, Rasul Petrus mengatakan layanilah seorang akan yang lain,
Saling melayanilah kita. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang dari Allah, yang diberikan oleh Allah. Kita punya karunia yang bermanfaat bagi orang lain, yang dibutuhkan oleh orang lain. Kita bisa produktif, kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Karena kasih karunia memberikan kepada kita dengan cuma-cuma, diberikan kita karunia. Dan ada begitu banyak kasih karunia Allah. Begitu banyak karunia-karunia diberikan kepada kita semuanya. Dan karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa kita mesti menjadi pengurus yang baik. Kita mesti melakukan hal yang baik dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia mengatakan selanjutnya, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jadi ini Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk berbicara. Jadi jangan berpikir bahwa kalau orang hidup bawa kasih karunia, tidak ada yang pintar bicara. Tidak ada yang tahu mengajar, pasti belepotan semuanya mengajar, no problem, karena kan semuanya diselamatkan oleh anugerah. Tidak penting, tidak dihitung apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi kita bisa antisipasi lah, pasti orang Kristen yang hidup di bawah kasih karunia itu pasti kelas bawah, kemampuan mereka pasti di bawah rata-rata. Kalau ada yang bicara, pasti bicaranya belepotan sana sini, tidak mungkin dia bisa berbicara dengan baik. Tidak seperti itu. Tuhan memberikan kita karunia. Ada karunia untuk mengajar, karunia untuk berbicara dengan baik. Itu sebabnya dia katakan jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang ada di bawah kasih karunia Allah, yang mendapatkan karunia dengan cuma-cuma dari Allah, yang berbicara dengan baik, yang logis pemikirannya, yang bisa mengajar dengan baik, yang membuat kita memahami apa yang diajarkan. Karena itu adalah pemberian Allah. Dan Tuhan memberikan karunia itu kepada kita masing-masing. Berbeda-beda tentu saja. Ada orang yang diberikan karunia untuk mengajar, ada orang yang diberikan karunia untuk bernubuat, ada orang yang diberikan karunia untuk melayani. Dikatakan di ayat selanjutnya kita baca, jika ada orang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi ada juga karunia yang berkata-kata, ada juga karunia melakukan. Ini hanya dibagi dalam mungkin 2 kategori besar di dalam ayat ini ya. Karunia dalam hal berkata-kata dan karunia dalam hal melakukan sesuatu. Tapi ada begitu banyak karunia-karunia yang diberikan kepada kita masing-masing. Dan itu semuanya diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dan kalau itu cuma-cuma diberikan kepada kita, kalau kita menerima, ya firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, kenapa kamu sombong? Apa yang kamu miliki yang tidak kamu terima? Nah kalau kita diberikan karunia dan kita mungkin cakap mengajar, kalau kita punya karunia kita bisa mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Mungkin kita diterangi hati kita untuk memahami firman Tuhan lebih daripada orang-orang lain. Jangan menjadi sombong, karena itu adalah karunia, itu diberikan kepada kita. Kita menerima hal itu. Itu bukan karena diri kita sendiri yang hebat. Kalau ada orang yang jago melayani, orang yang bisa melayani dengan baik, terampil, dia mungkin bisa bermain musik dengan baik, dia boleh bernyanyi dengan baik, itu adalah kasih karunia Allah. Jangan mengatakan bahwa orang yang dibawa kasih karunia nyanyi fals, karena ya kan dibawa kasih karunia. Tuhan tidak lihat soal fals atau tidak. Tidak demikian. Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk kita bisa bernyanyi dengan baik, untuk bisa bermain musik dengan baik, untuk bisa melayani orang lain dengan baik. Tapi juga tidak membuat kita menjadi sombong. Kalau kita bisa bernyanyi dengan baik, kalau kita bisa bermain musik dengan baik, kalau kita bisa mengajar, melayani dengan baik, kita tidak menjadi sombong. Karena kita tahu bahwa kita menerima kasih karunia itu dari Allah. Dan Allah memberikan karunia itu kepada kita. Tadi dia katakan, layanilah seorang kepada yang lain. Karunia bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diperlombakan siapa yang paling hebat, karunia mana yang lebih utama, karunia mana yang lebih penting, karunia mana yang lebih terhormat. Bukan seperti itu. Tuhan memberikan berbagai macam kasih karunia, berbagai macam karunia dengan maksud supaya kita saling melayani, karena kita semuanya
membutuhkan setiap kasih karunia itu, setiap karunia-karunia itu. Dan Tuhan memberikan itu kepada masing-masing dari jemaat anggota tubuhnya. Kita membutuhkan satu sama lain. Tidak ada satupun yang bisa hidup sendiri dan merasa bahwa dia punya karunia lebih hebat daripada yang lain. Dan karena itu dia bisa sendiri dan orang lain tidak diperlukan. Dia lebih dibutuhkan di dalam gereja daripada orang lain. Sama sekali tidak demikian. Dikatakan kalau kita bicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Kalau kita melayani, kita melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kenapa? Untuk apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Memang Dia yang harus dimuliakan, Dia yang pantas dimuliakan karena semua karunia yang baik ini berasal dari Dia. Kita hanya penerima dari kasih karunia Allah. Kita penerima dari apa yang Allah berikan, pemberian-pemberian Allah yang begitu banyak itu. Karena itu segala kemuliaan adalah bagi Dia. Dan karena itu kita pun tidak perlu tertekan, tidak perlu frustrasi kalau kita melihat mungkin ketika kita melayani tidak sehebat orang lain melayani. Kalau kita mengajar tidak sehebat orang lain mengajar. Kita bernyanyi tidak sebaik orang lain menyanyi. Jangan tertekan, tidak perlu frustrasi, tidak perlu malu. Kenapa? Karena itu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu karunia yang diberikan Tuhan kepada orang itu. Dan kita tidak perlu merasa malu. Kita tidak perlu merasa bahwa orang itu lebih hebat dari kita. Karena itu diberikan oleh Tuhan kepada dia. Dan kalau kita lebih baik dari orang lain pun juga hal yang sama. Kita tidak perlu sombong dan mengatakan kita lebih baik dari orang lain. Karena itu pun semua adalah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Jadi sekali lagi, kita bebas untuk melayani. Kita hidup di bawah kasih karunia dan nilai kita tidak tergantung dari pelayanan kita. Kita berkenan kepada Allah tidak tergantung dari pelayanan kita sebesar apa kita melayani, sebanyak apa kita melayani, itu tidak membuat kita dikasih oleh Allah lebih daripada ketika kita tidak melayani. Sama sekali tidak. Kita sudah dikasih oleh Allah hanya berdasarkan anugerahnya semata-mata karena memang Dia mengasihi kita. Dan kalau kita melayani karena kita bersuka cita bahwa Allah memberikan kepada kita karunia-karunia yang banyak. Dan karena kita diberikan karunia yang banyak itu, mari kita pakai karunia itu untuk saling melayani satu sama lain dan tidak menjadi malas. Itu bedanya yang dibawa kasih karunia dengan yang tidak percaya kepada kasih karunia. Jadi percaya kepada Allah yang berkasih karunia itu membuat kita tidak putus asa, tidak malu ataupun marah ketika kita gagal, dan juga kita tidak menjadi sombong ketika kita sukses. Itu kasih karunia Allah, memberikan kepada kita kekuatan untuk bekerja keras. Dia memberikan kepada kita karunia-karunia untuk kita bisa saling melayani satu sama lain. Dan masih ada satu hal lagi yang diberikan oleh kasih karunia Allah kepada kita yang kita bicarakan hari ini, yaitu bahwa kasih karunia Allah memampukan kita untuk memberitakan Injil kepada orang terhilang. Di Efesus 3 ayat 7, Rasul Paulus mengatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kadang-kadang kita berpikir, atau mungkin kita salah berpikir. Kita pikir kalau keselamatan orang adalah semata-mata dari Allah, semuanya dikerjakan oleh Allah, berarti untuk apa kita memberitakan Injil? Kita tidak perlu memberitakan Injil kan? Karena kan Allah yang menyelamatkan. Keselamatan 100% dari Allah. Untuk apa kita memberitakan Injil? Kalau Allah mau menyelamatkan, ya Dia akan selamatkan. Saudara, itu betul. Tidak ada yang salah dengan itu. Allah menyelamatkan. Dia menyelamatkan dari dirinya sendiri dengan apa yang Dia lakukan sendiri. Dia selamatkan.
Dan kalau kita tidak memberitakan Injil pun Allah tetap menyelamatkan. Tetapi kalau kita hidup di bawah kasih karunia, kalau kita menerima karunia Allah, kalau kita menerima kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita adalah pelayanan. Kita menjadi hamba Injil. Kita menjadi pelayan Injil. Itu karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dia menjadikan kita pelayan Injil. Ini yang kita baca. Dianugerahkan. Paulus mengatakan, aku telah menjadi pelayan Injil. Pelayan Injil. Menurut pemberian kasih karunia Allah. Allah yang memberikan itu kepada Rasul Paulus karunia sehingga dia menjadi pelayan Injil. Dia dianugerahkan kekuatan, dikatakan diberikan pengerjaan kuasa Allah sesuai dengan pengerjaan kuasa Allah. Jadi apa yang membuat Paulus menjadi pelayan Injil? Dan kita bisa baca kisah para rasul dan kita lihat Paulus memberitakan Injil kemana-mana. Itu menjadi gairahnya, setiap hari dia melakukan hal itu dengan begitu banyak tantangan. Dia tidak pernah menyerah. Satu gairahnya, satu passionnya selama hidup, saya harus memberitakan Injil yang telah dipercayakan oleh Allah kepada saya. Kenapa dia melakukan itu? Dia katakan, karena itu dianugerahkan oleh Allah kepada dia. Bahwa pengerjaan kuasa Allah bekerja di dalam dia, membuat dia menjadi hamba, menjadi pelayan dari Injil ini. Dia bilang kepadaku yang paling hina, lagi-lagi dia mengakui kasih karunia Allah. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar. Dia bilang aku paling hina di antara segala orang kudus. Kepada orang yang paling hina ini dia katakan, kepada dia yang paling hina telah dianugerahkan kasih karunia ini. Apa itu? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Memberitakan Injil itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada Paulus. Dan karena itu Paulus memberitakan Injil. Hal yang sama juga kepada kita. Allah mempercayakan berita Injil ini. Kita memperoleh Injil kasih karunia ini. Kita mendengar Injil kasih karunia. Kita mendengar bahwa kita orang berdosa diselamatkan oleh anugerah Allah. Itu Injil yang kita dengar. Injil kasih karunia. Dan oleh Injil itu setiap kita yang mendengar Injil kasih karunia itu menjadi dorongan. Itu adalah sebuah karunia lagi diberikan kepada kita sehingga membuat kita ingin memberitakan Injil itu. Kita ingin orang lain tahu tentang kabar baik ini, tentang Allah yang beranugerah ini, bahwa Allah ini menyelamatkan orang-orang berdosa oleh anugerahnya. Tidak tergantung orang berdosa itu kuat menyembah Tuhan atau tidak, orang berdosa itu baik hati atau tidak, orang berdosa itu peduli dengan Allah atau tidak. Dia tidak pusing yang itu. Ini Injil yang kita dengar. Ini Injil juga yang kita beritakan kepada orang-orang terhilang. Karena kita tahu bahwa Allah yang beranugerah itu menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa tergantung kepada orang-orang berdosa ini. Dan karena itu kita bersemangat untuk kalau begitu saya bebas untuk memberitakan Injil ini. Karena ini dikaruniakan kepada saya dan ini sangat besar. Ini berita yang luar biasa, anugerah Allah yang luar biasa yang menyelamatkan orang berdosa. Mari kita lakukan dengan bebas. Kita memberitakan Injil dengan segenap hati kita, tanpa takut gagal, tanpa sombong kalau kita berhasil, tidak tergantung dengan itu semuanya. Tapi kita semata-mata melakukan itu karena sukacita akan Injil yang kita terima, kabar baik yang kita terima bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Allah, dan anugerah itu diberikan juga kepada kita untuk bisa memberitakan Injil ini. Kita dipercayakan Injil ini oleh Tuhan untuk kita bisa beritakan kepada orang-orang terhilang di luar sana, dan ini menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk memberitakan Injil. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan kita hidup di bawah anugerah Allah, kita diselamatkan oleh anugerah Allah, dan dengan demikian kita tidak perlu menginjil. Kita tidur-tidur saja dan Tuhan akan menyelamatkan orang-orang. Tidak demikian. Kita diberikan anugerah karunia untuk menjadi pelayan Injil, untuk memberitakan Injil ini kepada semua orang. Jadi kita lihat bahwa kasih karunia Allah
bukan hanya kebaikan Allah kepada kita yang tidak pantas ini. Bukan hanya sikap hati Allah yang baik kepada kita. Orang-orang yang berdosa yang harusnya dimurkai, namun Allah bersikap baik kepada kita. Tapi juga kasih karunia adalah kekuatan Allah di dalam kita, yang bekerja di dalam kita, yang membuat kita bekerja keras, membuat kita produktif, dan bukan sekedar produktif, tapi produktif yang ekstrim. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Itulah yang kami muliakan. Kami ada sekarang ini sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Dan Tuhan, kami bebas sekarang. Terima kasih kepada anugerah-Mu yang luar biasa. Kami tidak perlu malu dengan kegagalan-kegagalan kami. Kami tidak perlu putus asa dengan segala kekurangan-kekurangan kami. Dan juga kami tidak tertekan untuk harus bangga dengan segala pencapaian kami. Untuk berbangga dengan hal baik yang kami bisa capai. Tapi kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Tuhan, kami tidak kehilangan apapun, Tuhan. Kami tidak rugi sedikit pun. Kami beruntung karena Engkau beranugerah kepada kami. Apapun keadaan kami sekarang, ini jauh lebih baik dari apa yang pantas untuk kami dapatkan. Kami sekarang seperti ini. Ini adalah anugerah-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami terus berseru kepadamu, Tuhan. Bekerjalah dalam kami, Tuhan. Limpahkan anugerah-Mu terus kekuatan-Mu terus di dalam kami. Supaya kami menjadi produktif. Supaya kami pun bekerja keras, Tuhan. Kami bekerja keras untuk melayani satu sama lain. Tidak dengan keluhan, tidak dengan komplain, bersungut-sungut satu sama lain. Tapi kami melakukan dengan sukacita. Kami melakukan dengan penuh energi. Energi yang berasal dari Engkau, Tuhan. Kami melayani satu sama lain. Dan oh Tuhan, biar Engkau pakai kami. Taruh gairah itu dalam hati kami. Taruh sukacita atas Injil Engkau dalam kami. Taruh kebanggaan kami akan Injil Engkau. Injil kasih karunia yang menyelamatkan orang-orang berdosa dengan cuma-cuma. Supaya kami pun giat untuk memberitakan Injil Engkau ini kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kepada orang-orang berdosa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Dan supaya kami berdoa, anugerah-Mu juga tercurah ke atas orang-orang terhilang. Orang-orang yang sedang menuju kepada penghukuman. Biar mereka diselamatkan. Dan memuliakan Engkau. Karena Engkau layak memang Tuhan. Untuk menerima segala kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kita miliki sekarang ini. Seberapa banyak yang kita punya sekarang ini. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Kita menerima lebih dari yang pantas untuk kita terima. Dan kita tahu Allah memberikan kepada kita karunia-karunia. Jangan ada yang mengatakan bahwa kita tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Tuhan. Karena Allah memberikan kepada kita karunia-karunia. Dan mari kita pakai karunia-karunia ini, yang adalah pemberian Allah ini, untuk melayani satu sama lain. Ada begitu banyak mungkin orang di luar sana yang belum mendengarkan berita Injil. Orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Allah, keselamatan yang dari Allah. Dan dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, uang yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai uang kita itu untuk melayani satu sama lain, untuk mendatangkan kebaikan satu sama lain. Mari kita bawa persembahan kita saat ini dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa ini adalah pemberian Allah kepada kita dengan cuma-cuma. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih untuk uang yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pekerjaan kami yang Engkau buat berhasil, menghasilkan sesuatu, dan kami punya uang yang menjadi hak kami. Itu adalah pemberian-Mu Tuhan. Dan kami mau memberikan persembahan, sukarela, syukur dengan sukacita. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya persembahan kami ini bisa dipakai untuk melayani orang lain, melayani Injil Engkau, supaya Injil-Mu bisa diberitakan kepada orang-orang, supaya semua orang di bumi ini boleh mendengar Injil-Mu, Injil kasih karunia bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Dan pakai kami semuanya Tuhan, jadikan kami saluran berkat Engkau lebih lagi bagi orang-orang di sekitar kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Allah yang berlimpah dengan kasih karunia itu memberkati engkau dengan segala berkat rohani di dalam sorga, di dalam Yesus Kristus. Dia memilih engkau dari semula. Dia memanggil engkau bukan berdasarkan perbuatan baikmu, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya semata-mata, kebaikannya semata-mata. Dia memberikan segala yang baik kepadamu, bahkan kebaikan-kebaikannya akan mengejar engkau seumur hidupmu, karena engkau ada di dalam Kristus. Terimalah berkat-berkat Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah beribadah bersama-sama. Bersukacitalah di dalam anugerah Tuhan.